Kali ini kita akan masuk pada cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode matriks. Nah, kemarin kalian sudah memahami materi bagaimana bentuk matriks, operasi matriks, determinan matriks, dan juga inverse matriks. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan matriks. Untuk yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk persamaan sistem persamaan linear 2 variabel seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita dapat menyelesaikannya dengan cara inverse matrix dan determinan atau menggunakan aturan Cramer. Jadi ada dua cara menyelesaikan, yang pertama dengan inverse matrix dan yang kedua adalah determinan. Nah, jadi bentuk persamaan matriks ini tadi kita buat menjadi bentuk matriks seperti ini. Jadi yang koefisiennya kita ambil ya. Nah, kita masukkan ke kolom yang A-nya. Kemudian untuk yang variabelnya kita masukkan ke kolom yang X. Dan untuk hasilnya yang sama dengan di sini ya, itu kita masukkan ke kolom yang B. Sehingga untuk mencari nilai X, Y-nya ini, nah diperoleh persamaan matriks seperti ini ya, AX tambah B. Untuk mencari nilai X dan Y-nya, nanti kita akan gunakan rumus yang ini. X sama dengan inverse A kali B. Nah, ini caranya ya. Jadi ini adalah cara dengan menggunakan inverse matrix. Nah, kalau untuk yang kedua, caranya itu adalah dengan menggunakan metode determinan atau aturan Cramer. Yang pertama, dari yang ini kita cari dulu determinannya. Determinannya untuk yang kolom A ini. Ya, untuk yang bagian A yang matriks A ini ya. Kita cari determinan A-nya dulu. Nah, setelah kita cari determinannya, kita cari lagi nilai determinan X-nya. Determinan X-nya itu dengan mengambil yang matriks B ini, yang dalam matriks yang B yang ini ya, kita taruh di sini. Kemudian yang untuk yang kolom yang pertama ini kita tutup seperti ini ya. Jadi nanti untuk yang mencari determinan X-nya kita ambil ini, kemudian yang ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai determinan Y-nya, berarti kita tutup yang barisan yang untuk barisan kolom 2-nya ini. Berarti nanti A11, A21 ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan yang matriks B-nya yang ada angka dalam sini. Ya, sudah bisa dipahami. Setelah kita menemukan mencari determinannya, kemudian determinan X-nya, kemudian determinan Y-nya, kita mencari nilai X dan Y. Untuk X itu rumusnya adalah determinan X bagi determinan. Dan untuk rumus Y itu adalah determinan Y bagi determinan. Nah, untuk penyelesaian itu ada sistem persamaan linear, bisa kita lihat dari nilai-nilai determinannya. Jadi misalkan yang pertama, determinannya itu tidak sama dengan 0, maka sistem penyelesaian linearnya itu dia mempunyai hanya satu penyelesaian saja. Apabila determinannya 0, kemudian determinan X-nya nggak sama dengan 0 dan determinan Y-nya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linearnya tidak mempunyai penyelesaian. Artinya tidak ada penyelesaian sama sekali. Kemudian yang ketiga, kalau determinannya ini sama nilainya dengan determinan X, sama nilainya dengan determinan Y, sama dengan 0, artinya ini ketiga-tiganya sama dengan 0, maka sistem persamaan linearnya mempunyai tak berhingga penyelesaiannya. Jadi ada tiga kriteria. Kalau yang pertama ini seperti ini. Oke. Kemudian untuk sistem persamaan linear 3 variabel, kurang lebih caranya sama seperti yang sistem persamaan linear 2 variabel tadi ya. Cuma bedanya di sini ada 3 variabel. Caranya mungkin bisa kalian tuliskan ya.
Nah, untuk mencari inverse-nya kemarin sudah Ibu jelaskan. Jadi untuk menyelesaikannya nanti menggunakan yang X, untuk mencari nilai X, Y, Z-nya kita gunakan yang inverse A kali B. Nanti larinya ke sini ya rumusnya ya. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan ya, dan juga kalian sudah mencoba mencari inverse matriks ya. Nah, caranya lumayan agak panjang. Ini kalau menggunakan cara inverse matriks. Ini rumusnya. Kita buat dulu bentuk matriksnya seperti ini ya, baru nanti kita lari ke sini nanti. Nah, kalau untuk yang determinannya di sini ya, sama kayak tadi juga yang sistem persamaan linear dua variabel, kita cari dulu determinannya. Berarti kita cari ini dulu, determinan dari kolom A-nya ini, dari matriks A-nya ini. Kita cari determinannya. Setelah itu kita cari determinan X-nya. Determinan X-nya berarti kita tutup yang X yang ini ya. Ini kita tutup X. Kita ganti ini di sini. Kita ganti B1, B2, B3-nya di kolom yang pertama ini. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat ya. Nah, jadi untuk yang ini tadi ya, Ibu ulangi lagi. Kalau untuk yang menggunakan sistem metode Cramer atau determinan, kita mencari determinan utamanya dulu, berarti determinan D-nya dulu, menggunakan yang matriks A ini. Nah, untuk mencari determinan X-nya ya, ini kita tutup yang kolom X-nya, kemudian kolom X-nya ini kita ganti dengan B1, B2, B3, masukkan ke sini ya nilainya. Oke, yang ditutup ini ganti dengan ini, makanya jadinya seperti ini rumusnya. Nah, kemudian untuk determinan Y-nya berarti kita tutup yang kolom ke 2, kolom kedua. Kita ganti, ini tetap ditulis A11, A21, A31, ini ditutup. Yang ditutup ini nanti kita ganti dengan B1, B2, B3. Nanti untuk yang determinan Y seperti ini nanti ya. Nah, kemudian yang determinan Z-nya, berarti Z-nya kita tutup. Nah, kita tulis yang dulu ini, kolom pertamanya masih sama ya. Kolom keduanya juga masih sama. Oke. Kemudian kolom yang ketiga yang kita tutup ini tadi kita ganti dengan B1, B2, B3. Nah, sehingga nanti kita peroleh nilai X-nya dengan menggunakan rumus DX bagi determinan, Y-nya DY bagi determinan, dan Z-nya, determinan Z-nya kita bagi dengan D. Jadi sehingga nanti ketemu nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal yang sistem persamaan linear dua variabel dulu. Nah, ini contoh soal bagaimana kita menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada soal cerita di sini ya. Diketahui harga 3 ballpoint dan 5 spidol harganya 11.000. Kalau untuk 2 ballpoint dan 4 spidol harganya 8.000. Berarti harga 4 ballpoint dan 3 spidol adalah. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini atau soal cerita, kita yang pertama menggunakan cara inverse dulu. Kita menggunakan yang pertama dulu ya, cara inverse-nya. Jadi kita praktekkan dulu yang Ibu jelaskan tadi ya, bagaimana cara inverse-nya, kemudian bagaimana menggunakan cara determinan atau aturan Cramer. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaannya kita misalkan dulu. Nah, biasanya kalau soal cerita kita misalkan dulu, kita cari variabelnya dulu ya. Untuk ballpoint kita kita buat di situ variabelnya adalah X. Kemudian spidol itu kita jadikan variabelnya Y di situ ya. Sehingga nanti kita peroleh model matematikanya itu adalah 3X tambah 5Y. Nah, berarti 11.000. Oke, sama dengan 11.000. Kemudian 2X tambah 4Y itu sama dengan 8.000. Nah, yang kita cari di sini adalah nilai X dan Y-nya supaya bisa kita tahu berapa kalau kita beli 4 ballpoint dan 3 spidol nanti jumlahnya berapa, sehingga kita harus mencari nilai X dan Y. Nah, tadi kita gunakan cara inverse dulu. Cara inverse yang pertama, kita ambil koefisiennya yang ada di depan variabel ini ya. 32, 54 untuk yang matriks A.
Kemudian untuk matriks E, kita ambil variabelnya. Variabelnya di situ ada 2 ya, yaitu X, Y. Selanjutnya untuk yang matriks B-nya itu adalah hasil total dari yang dibeli tadi. Ada 11.000 dan 8.000. Nah, jadi sehingga diperoleh bentuk persamanya adalah AX sama dengan B. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus yang ini yang Ibu jelaskan tadi ya. X sama dengan inverse A kali B. Nah, jadi kita harus mencari inverse A dulu. Masih ingat kan rumus inverse A? 1 per determinan 4 dan 3 yang ini ya. Ini ditukar. Yang 4-nya jadi di sebelah A11 ya. Yang 3-nya di sini jadi A22 ya. Oke, berubah tempat posisi ya. Kalau yang untuk 5 dan 2 ini kita tambahkan tanda negatif di depan angkanya. Min 5 kemudian min 2. Setelah itu kita cari berapa hasilnya 1 per 2. Ini determinan rumusnya 3 kali 4 ya, 12. 2 kali 5 dikurang 10 ya, 2 kali 5 10, berarti 12 kurang 10. 12 kurang 10 dapatnya nanti hasilnya 1 per 2, 4 min 5 min 2, 3. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke penyelesaiannya. A inverse-nya tadi sudah kita dapatkan 1/2 dalam kurung matriks ya, 4 min 2 min 5, 3. Oke, kita masukkan ke sini. Nilai B-nya berapa tadi? 11.000, 8.000. Masukkan ke sini. Setelah itu kita kalikan. Nah, baris pertama kita kalikan dengan kolom yang ini ya. Berarti 4 kali 11, 44.000, min 5 kali 8.000, min 40.000. Kemudian barisan yang kedua ini kita kalikan, min 2 dikali 11, min 22.000, tambah 3 kali 8.000, 24.000. Selanjutnya 1 per 2, 44.000 tambah min 40 hasilnya 4.000. Kemudian min 22.000 tambah 24.000 hasilnya adalah 2.000. Nah, sehingga diperoleh 4, 2.000, 1 per 2. Nah, dapatnya 2.000 dengan 1.000 ini dibagi. 4.000 kita bagi dengan 1 per 2. Dengan 2 ya, 1/2-nya ini kita kalikan dengan 4.000 hasilnya dapatnya 2.000. 2.000 kali 1/2 hasilnya 1.000. Sehingga kita peroleh tadi X kan itu nilainya adalah X, Y. X-nya adalah 2.000, Y-nya itu adalah 1.000. Nah, yang ditanyakan adalah 4X tambah 3Y. Oke, sampai di sini dulu kita cari dulu nilai X dan Y-nya ya. Nah, kita lanjutkan dulu dengan cara menyelesaikan menggunakan determinan atau aturan Cramer. Apakah nanti nilai X dan Y-nya itu hasilnya sama atau berbeda? Nah, kita sama tadi ya, kita bentuk dulu bentuk matriksnya seperti ini tadi ya. Oke, untuk menggunakan determinan kita cari determinan dari A yang ini dulu. Determinan dari A 3, 5, 2, 4. 3 kali 4 12, 2 kali 5 min 10 ya, sama 2 kali 5 10, berarti 12 kurang 10 hasilnya 2. Dapat D-nya. Selanjutnya kita mencari nilai determinan X-nya. Nah, determinan X-nya berarti ini kita tutup ya. Kita tutup barisan yang X-nya. Ini kita ganti dengan 1.000 dan 8.000 ya di bagian sininya. Makanya di sini 1.000, 8.000, 5, 4. Kita kalikan 11 kali 4, 44. 5 kali 8, 40. Berarti 44.000 dikurang 40.000 hasilnya 4.000. Kemudian yang DY-nya, ya selanjutnya kita mencari nilai determinan Y-nya. Determinan Y-nya berarti kita tutup yang ini ya. Nah, 32 kita tuliskan gini ya. Oke. Kemudian yang 5 dan 4-nya ini kita karena ditutup ini kita ganti dengan yang 11.000 dan 8.000. Nanti jadinya seperti ini. 3 kali 8 24, 2 kali 11 22.000. Jadi 24 kurang 22.000 hasilnya adalah 2.000. Nah, untuk rumus mencari nilai X-nya tadi kan DX bagi D. DX-nya 4.000, determinannya 2. 4.000 bagi 2, 2.000. Untuk yang Y-nya, DY-nya tadi nilainya adalah 2.000. Bagi dengan determinan yang ini 2, berarti 2.000 bagi 2, 1.000. Sehingga nilai yang kita peroleh sama kan dengan yang ini tadi. Ini 2.000, X-nya sama, Y-nya juga 1.000 sama.
Sehingga harga 4X tambah 3Y itu sama dengan X-nya tadi kita ganti dengan 2000 ya. Berarti 4 kali 2000 tambah 3 Y-nya tadi 1000, 3 kali 1000. Berarti 4 kali 2 8000, 3 kali 1000 3000. Berarti kita jumlahkan 8000 tambah 3000 11000. Sehingga harga 4 ballpoint dan 3 spidol itu adalah totalnya 11.000. Oke, ini adalah penjelasan untuk soal yang bertipe sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebenarnya ini bisa diselesaikan ya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, itu lebih mudah. Tapi tidak salah ya kalau kita belajar juga dengan menggunakan metode yang lain, yaitu metode matriks dan determinan. Sehingga ada 3 cara sebenarnya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Boleh menggunakan yang eliminasi substitusi, ini mungkin pernah dipelajari di kelas 1 ya pada pelajaran matematika wajib. Nah, juga bisa menggunakan cara matriks, bisa juga menggunakan determinan. Jadi dengan berbagai cara ya bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan-aturan soal yang berbeda ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan pada contoh soal yang kedua yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel.